Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPA pada KD yang kedua. Itu KD yang kedua itu tentang usaha dan daya. Nah, sekarang sebelum masuk materi usaha, masih semangat belajar kan? Kita tidak henti-hentinya berdoa pada Allah, semoga kita diberi kesehatan kita semua. Nah, sekarang saya mengingatkan, Bu Guru mengingatkan ya, kemarin sudah KD 1 sudah selesai, kita masuk ulangan, tolong yang ikuti ya. Yang belum mengerjakan tugas-tugas silakan untuk dilengkapi. Sekarang kita masuk pada usaha. Nah, usaha tujuannya apa? Nah, usaha itu ya, usaha dalam kehidupan sehari-hari itu ada ya, tujuannya itu dapat menerapkan konsep usaha daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, usaha itu merupakan hal yang menentukan sekali. Tanpa usaha kita tidak akan berhasil dalam menempuh sesuatu. Sekarang perhatikan gambar. Nah, ini ada seorang yang melepas bola, mengayunkan bola. Nah, ketika dilepas, apakah bola yang berayun akan kembali dengan mengenai wajah kita? Coba pikirkan, nanti bisa kamu perhatikan, kamu praktekkan. Kalau kamu mengayunkan suatu bola dalam posisi tadi pas di depan wajah kita, setelah dilepas, apakah nanti kembali itu mengenai wajah kita? Nah, ya. Usaha. Ya, usaha adalah ini merupakan suatu rangkaian adanya gaya pindahan. Kalau seseorang melakukan usaha pasti ada gaya dan akan berpindah tempat. Nah, pindah tempat. Nah, sekarang perhatikan, ini ada anak bermain ayunan, kemudian kita mengambil minuman, ya, terus dilepas kembali, kemudian ada orang naik sepeda, itu adalah merupakan usaha. Maka asalkan ada gaya, ya ada gaya. Gaya itu yang menyebabkan sesuatu itu berpindah, ya, berpindah. Nah, dan perpindahan. Nah, perpindahan berarti perpindahan kedudukan. Nah, sekarang rumusnya usaha itu adalah F kalikan S. W itu ada usaha, sedangkan F itu adalah gaya, S adalah perpindahan atau jarak. Nah, perhatikan gambar. Ini ada anak yang satu mengangkat benda, nah, kemudian yang B berjalan juga masih mengangkat benda. Kemudian gaya itu ke atas, ada ke bawah. Lah, dimana kemarin itu kalau ke atas adalah gaya normal, ke bawah adalah gaya berat. Dimana gaya berat itu adalah M kalikan G. M massa benda, G adalah gaya gravitasi. Yang ke atas merupakan gaya normal. Nah, sekarang ya berpikir ya, kalau kamu membawa benda, kamu makan merasakan berat. Nah, berat itu akan dipengaruhi adanya massa benda. Nah, massa benda misal 10 kilo, nah, ada satuan kilo,
itu adalah masa. Nah, apakah pria ini akan melakukan usaha? Coba kamu jawab. Ya, melakukan usaha, ya atau tidak? Jawaban kamu, alasannya apa? Nah, usaha tadi diberi simbol huruf W. Nah, ini ada seorang atlet ya mengangkat besi. Apakah atlet mengangkat besi ini melakukan usaha? Nah, misalkan kamu membawa barang berjalan, nah kamu sudah melakukan usaha. Nah, sekarang nih ada anak main bola. Nah, bola itu dilemparkan ke dinding. Terus mantul kembali, ditangkap, dilemparkan kembali. Kemudian ada orang mendorong batu. Nah, ini dia sama-sama melakukan usaha. Nah, dimana tadi sudah dijelaskan, F itu adalah gaya, simbolnya E besar, satuannya Newton. Kalau jarak itu adalah S, maka satuannya meter. Nah, misalkan ada orang naik tangga, nah, sampai di atas, maka dia mempunyai gaya. Sampai di atas, maka dia sudah melakukan usaha, maka akan berpindah, ya, akan berdudukan. Nah, maka satuan usaha adalah joule, ya. Satuan usaha adalah joule, atau bisa disingkat J, ya. J. Nah, 1 joule adalah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton. Untuk perpindahan sejauh 1 meter itu artinya 1 joule. 1 joule. Nah, misalkan ada seorang berjalan sejauh 2 meter karena dengan gaya 5 Newton. Coba masukkan rumus, ya, W sama dengan F kalikan S. F-nya 5, S-nya 2. Berarti 5 kali 2. Kamu jawab berapa? Ya, W, F kalikan S, nanti satuannya joule. Nah, bisa kan mengalikan 2 meter kali 5 atau 5 meter kali 2 sama dengan berapa? Joule. Nah, sekarang masuk daya, ya. Daya adalah satuannya watt. Kalau kamu misalkan membeli lampu, ya, itu di situ tertuliskan misalkan ada satuan watt dan volt. Ya. Volt. Misalkan beli lampu 5 watt, berarti watt itu adalah daya, sedangkan volt adalah jangan 220 atau 110. Nah, itu artinya daya. Nah, daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau kerja. Ya, kerja. Nah, ini ada, tolong perhatikan dari gambar tersebut. Ya, nanti bisa kamu catat. Jadi usaha yang dilakukan tadi satuannya joule. Ya. Sedangkan daya, ya, usaha dibagi waktu. Ya. Usaha dibagi waktu. Jadi daya itu P, usaha W. Maka rumusnya P sama dengan W per T. Usaha T-nya adalah sekon. Nah, ini waktunya sekon. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah,
Misalkan usahanya 25 Joule, waktunya 4 sekon. Waktunya 4 sekon. Berapa? Dayanya berarti W dibagi T. 25 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, satuannya watt. Tolong dimasukkan rumus kemudian dihitung. 25 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, mari kita berpikir bersama nih. Nah, tadi rumus-rumus sudah tertulis di atas. Sekarang misalkan ada sebuah mobil melakukan usaha sebesar 3.600 Joule selama 1 menit. Berapa daya kipas? Kipas itu di dalamnya kan pasti bergerak. Lalu enggak, berapa daya mobil tersebut? Mobil tersebut. Kamu masukkan rumus P sama dengan W per T. Kamu ingat di sini satuannya menit, 1 menit berapa sekon. 1 menit berapa sekon baru kamu masukkan pada rumus daya. W per T. Dicoba. W per T, maka satuannya watt. Nah, ini ada soal. Seorang anak menendang bola sejauh 4 meter, di mana massa bola 1,5 kg. Maka usaha anak tersebut berapa? Rumusnya W sama dengan F kalikan S. Ini soal berikutnya. Jika ada soal lagi, dalam waktu 2 sekon berapa dayanya? Nah, masukkan rumus daya ya. Rumusnya sudah saya tulis, yaitu P sama dengan W per T. W itu asalnya dari soal yang nomor 1 tadi. Kalau kamu sudah menghitung W, F kalikan S, ya, F kalikan S, kemudian W-nya kamu masukkan rumus di bawahnya, yaitu W-nya berapa dibagi T. Di sini T-nya 2 sekon. Nah, di sini kok masanya 1,5 kilo. Pada F itu kan bisa M kalikan G. G-nya 1 adalah gaya gravitasi. Kamu ambil saja G-nya adalah 10 Newton atau meter per sekon kuadrat. Nanti udah ketemu jawabannya. Nah, soal-soal itu kamu coba, soal usaha dan daya. Selamat belajar, tetap semangat walaupun di belajar jarak jauh, ya, tetap semangat sampai ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.